7 Maret, The Fed mengumumkan akan menaikkan suku bunga. 7 Maret, ingat 7 Maret. Kemudian tanggal 10 Maret, SBV scam. Wow. Ya, dan kalau baca di Google ya, banyak bank di Amerika yang scam itu gara-gara The Fed. Ada-ada aja, tapi ya bisa jadi iya gitu kan. Dan kemudian tanggal 12 ketika udah banyak berita saham market AS hancur, kemudian semua bank juga menunjukkan gejala-gejala collapse gitu kan, The Fed ambil tindakan. Mereka bilang nggak bakal naikkan suku bunga, dan kemudian di XY dengan extremely yang naik keras mengalami penurunan. Benar-benar ironi elit global. Memang The Fed ini musuh everyone ya. Gara-gara dia banyak orang yang merasa merugi, memang rusak. Dan intinya ya, Amerika ini adalah perusak ekonomi dunia gitu. Beberapa negara masih tergantung dengan USD kalau merasakan efek yang sama, tapi syukurnya puji Tuhan, alhamdulillah Indonesia tidak gitu kan. Dan Indonesia bilang mereka tidak ketergantungan sama dolar AS. That's good. Ya, sisi bagusnya. Oke, di sini ada beberapa penunjang Bitcoin terbang jauh sampai 24.000. Ini benar pertama kali ya aku lihat Bitcoin terbang sebegitu jauhnya, hampir 20% selama kemarin ya. Nah, jadi di sini DXY akan meretest supportnya lagi, apakah akan masuk ke area 103-an lagi ya. Nah, sebenarnya udah 103 tapi 103.2 ya, 13.2 gitu. Indeksnya di sini jika benar ya mungkin nggak bakal ada lagi kenaikan suku bunga yang membuat harga akan terjun bebas lagi. Semoga nggak ada kebijakan baru untuk menyelamatkan bank ini gitu. Nah, kalau kita lihat Bitcoin ya, dan adalah langkah yang tepat kemarin waktu pump masuk. Kenapa? Ya karena di situ ada kejadian inject liquidity ya. Kalian lihat udah berhasil berdiri di atas resistance ya. Nah, next targetnya kemana? Nah, ini next target yang atas. Kemudian di sini kita masih punya PR guys ya. Jadi jangan senang dulu nih ya. Bisa jadi reject, bisa jadi enggak. Nah, jadi di sini ada resistance yang kemarin belum kejebol-jebol. Nah, jadi PR-nya adalah akan uji lagi si resistance-nya ini apakah bisa atau enggak. Dan ini benar-benar extreme breakout parah. Di 4 jamnya trennya sudah berada di atas MA200 lagi. Dan kalau dilihat di satu hari juga trennya udah berada di atas MA200 lagi. Ini benar-benar gokil parah sih. Dan sebentar lagi mungkin akan ada alt party ya. Kenapa? Ya karena Bitcoinnya sideways di range 24.000 dan stabil. Ini benar-benar pertama kali aku lihat chart yang kayak gini. Ya mungkin gara-gara orang mindahkan USDC juga ya, jadikan BTC. Kemudian si BTC ini terbang begitu tinggi karena orang udah mindahkan duit mereka dari bank mungkin ke Bitcoin gitu kan, ke emas gitu kan. Tapi emas kalau kita lihat apakah naik ya, aku belum cek juga. Exau kayaknya naik juga. Nah, mulai naik juga ya dari secara daily-nya. Tapi lebih kalah lah sama Bitcoin. Orang lebih mungkin milih Bitcoin ya kali ya. Soalnya chartnya begitu ekstrim dan volatilitas Bitcoin tinggi ya. Nah, jadi kalau misalnya udah invalid, aku yakin banget ini udah pasti naik gitu. Karena ini udah balik lagi ke area sebelum dia turun kemarin. Untuk Bitcoin turun itu butuh seminggu lebih ya. Nah, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 candle. Naiknya cuma 4 candle dengan hari ini. Gila, gokil banget. Itu bearishnya hampir 3 minggu ya. 14 candle 2 minggu, bearishnya 2 minggu ya. Naiknya 4 hari gitu. Itu wah, kacau sih market gitu kan. Dan ya syukurnya udah untung juga, dan kita nunggu area take profit dulu ya. Karena yakin banget sih ini udah overbought parah dan mungkin gak dibanting setelah ini ya. Nah, jadi kalian bisa lihat indikator ini udah kayak nggak ada harga dirinya lagi. Kemarin udah ekstrim sampai 4 ya, sampai 9 di 4 jam. Kemudian dia di sini udah sampai 77. Belum terlalu sih, belum separah yang ini kemarin. Kalau yang ini tuh udah sampai 84 gitu ya. Nah, mungkin ini kalau misalnya ke 80 udah ekstrim juga kita lihat, karena sekarang masih di 77 gitu. Dikit lagi 80 udah ekstrim banget. Nah, jadi kalau kita perhatikan trennya so far ya, masih menunggu data CPI. Oke, untuk CPI ya, aku ada sedikit menjelaskan ya, prediksinya sih 6 ya. Sekali lagi ya, prediksinya 6. Karena kemarin kan sempat bulan lalu tuh 6,4 gitu kan. Sedangkan
yang diprediksi 6,2 dan memicu reaksi pasar itu parah juga. Kenapa ya? Karena misalnya turun 0,1 poin aja gitu. Nah, ini turunnya sekitar 0,4 poin ya. Ya, 0,4 poin gitu. Yang mana 0,4 poin ini ya, kalau misalnya kejadian memang 6 atau mungkin aja 6,2 lah dibikin. Ini udah pump lagi parah, yakin aja lah. Ya, Bitcoin nggak bakal terjun dulu sebelum dia nge-retest targetnya. Nah, jadi prediksi aku 25 sampai 26 mungkin range terakhir untuk Bitcoin. Mungkin dia juga malah bikin yang namanya nanti pola lagi yang lebih gede gitu ya. Sampai atas ini mungkin untuk bikin bear diff-nya ya. Bukan bear diff, bikin resistance mungkin ya. Nah, ini kan ada garis resisten. Apakah mungkin sampai sini baru nge-retest ke bawah lagi gitu ya. Sehingga kejadiannya malah membentuk trendline yang kayak gini. Nah, ya. Nah, jadi itu kayak gini ya. Aku spekulasinya sih kayak gini, guys. Ya. Nah, apakah ada yang setuju ya? Silakan kolom di kolom komentar and see you in the next video.